Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan kamu tadi kan? Sudah. Saya lihat di belakang itu masih ada yang duduk. Kenapa tidak makan tadi kan? Iya, Kak. Adik Kendra makan tadi? Ya, Pak. Atau kamu mete tadi malam? Medit, Pak. Ya, berdiri sudah. Berdiri. Yang masih duduk itu berdiri sudah. Jangan malas untuk berdiri, karena dengan berdiri kita bisa melakukan sesuatu. Silakan duduk sudah. Silakan duduk kembali. Silakan berdiri lagi. Tidak, masih duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang tidak hadir? Jul. Absen dulu ya. Cancu. Hadir, Pak. Koni. Hadir, Pak. Toyan. Hadir. Savio. Hadir, Pak. Tidak hadir. Harida. Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. Rosok. Oke, baik. Berarti ya hari ini hanya 2 orang yang tidak hadir kan? Iya. Ada pemberitahuan dari mereka tadi. Sebelumnya tadi mereka masuk atau tidak? Tidak masuk. Hai. Maksudnya kak, ada pemberitahuan dari mereka tadi kamu? Pemberitahuan. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa boleh? Biar kamu posisi dulu, tidak apa-apa. Sudah kamu berdoa tadi? Sudah. Siapa yang pimpin doa tadi? Dia tadi. Besok harus urutan yang duduk sebelah dia sudah yang ketua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdiri dulu ya, kita ice breaking. Saya ice breaking Kak Dere. Komen kan? Asli itu komen kan? Dere, Pak. Jadi nanya sebentar, macam lagu pelajaran Pancasila itu Kak? Kamu tahu? Tidak, Pak. Tahu? Asal kita tahu. Karena hari ini kita belajar tentang sistem tata surya, jadi kita jadi lagu ini supaya kamu punya ingatan sekitar bisa ini. Sesuaikan dengan lagu ini. Oke, kita mulai sudah. Satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Saya minta adik Gila dengan adik Kasni, silakan maju ke depan. Dan tidak adik Aris, maju ke depan. Ayo, kita tentuan siswa, mereka, boleh kan? Bisa tinggal kelas di tengah. Masih ke depan. Sabar ya. Ulang terus, Pak. Kamu bebas pakai gerakannya sebentar ya. Dengar Pak dulu, nanti nyanyi begini. Mari kita belajar planet kita surya, planet Merkurius, planet atmosfer, Venus bintang fajar, bumi tempat makhluk hidup, planet Mars itu si planet merah, planet Saturnus itu planet yang cincin, itu planet Uranus, Neptunus itu yang paling jauh. Bisa? Kamu juga sudah bisa menghafal nada, luar biasa kelas ini. Yang merasa diri tidak bisa lihat dari belakang, bisa ke depan yang pendek. Ya, mulai sudah. Satu, ya. Mereka ada orang yang apa? Lihat di dalam dia punya kata-kata. 1, 2, 3. Mari kita belajar planet kita dan surya, planet Merkurius, planet atmosfer, Venus bintang fajar, bumi tempat makhluk hidup, planet Mars itu si planet merah, planet yang paling besar itu planet Jupiter, planet Saturnus itu planet yang punya cincin, kalau yang paling dingin itu planet Uranus, Neptunus itu yang paling jauh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar materi mengenai sistem tata surya ya.
Dari topik ini, Pak sudah membagi dalam 4 tujuan pembelajaran di sini sebentar ya, yang harus kita capai pada hari ini. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran ini sebentar masih mencakup pada topik yang kita bahas. Oke, saya minta satu orang dulu baca tujuan pembelajaran yang pertama di dalam. Ayo. Dengan menerapkan media pembelajaran sistem tata surya, peserta didik mampu mengenal sistem tata surya dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran ini sebentar adik-adik, dengan menggunakan media pembelajaran ini sebentar, Pak harap sebentar kita mampu mengenal sistem tata surya lebih dalam ya, supaya kita bisa ketika kamu nanti sudah masuk kuliah atau menjadi seorang peneliti, mungkin kamu meneliti tentang ini nanti ya. Ya silakan baca yang kedua. Riki Sen silakan. Dengan menerapkan media pembelajaran sistem tata surya, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen pada sistem tata surya dengan benar. Oke, setelah kamu sudah mengenal dia punya sistem tata surya, nanti kamu belajar tentang dia punya komponen-komponen yang dalam sistem tata surya ya. Oke. Yang ketiga sudah. Ya, Adik Kesan. Peserta didik mampu menunjukkan urutan planet dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari dengan melalui media pembelajaran sistem tata surya. Oke, setelah kamu mengidentifikasi dia punya komponennya, sebentar kamu tahu ya, urutan yang dari dekat dengan matahari sampai yang paling jauh. Itu yang ketiga kita punya tujuan pembelajaran sebentar hari ini. Oke, yang terakhir, Adik Kristo, saya lihat kau ini lesu sekali. Kenapa? Sakit kan? Ya, silakan baca. Peserta didik mampu memahami proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi dengan benar melalui media pembelajaran sistem surya. Sistem tata surya itu pasal penting. Jadi setelah kita mengetahui semua komponennya sebentar, kita belajar tentang revolusi dan rotasi bumi, karena yang kita tahu selama ini hanya terjadinya siang dan malam itu disebabkan oleh apa ya? Itu yang kita belajar hari ini. Kita mulai? Iya. Kita mulai? Mulai? Semangat sedikit kamu. Oke, sebelum kita masuk ke pada topik ini hari ini, Pak mau tanya dulu dengan kalian. Kamu pernah lihat matahari tidak? Pernah. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lihat matahari? Panas. Selain itu apa lagi yang kamu rasakan? Cahaya. Terus planet yang kita tinggal sekarang itu planet apa? Bumi. Itulah yang kita belajar pada hari ini. Oke, kita mulai sudah. Yang pertama harus kita bahas adalah tata surya. Tata surya adalah matahari seperti yang kamu sebut tadi. Matahari dan benda-benda langit yang beredar mengelilinginya. Seperti yang kita lihat matahari selama ini kan. Dia kan kalau kita lihat dari bumi kan masa matahari yang jalan ya. Dan sebenarnya itu bukan matahari ya. Maksudnya bukan matahari. Bukan matahari yang ini yang jalan ya. Dan sebelum kita ke sana sebentar nanti materinya kita lihat dulu pengertian dan komponen-komponen lainnya. Bisa? Matahari merupakan pusat tata surya. Jadi dia posisi matahari. Itu eta pusat tata surya. Datang kau PW, amal bumi kat pusat tata surya toh ya. Itu eta pusat. Matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan bulan di sistem tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Benda langit juga. Setiap benda langit tersebut dia memiliki ciri-ciri masing-masing ya. Iya, Pak. Dan tata surya juga adalah sebagian kecil dari galaksi ya. Jadi sistem tata surya kita itu dia berada di dalam galaksi ya. Jadi yang dimaksud dengan galaksi ini yaitu adalah kumpulan gas, debu dan miliaran bintang beserta tata surya. Jadi semacam galaksi ini yang melindungi kita punya sistem tata surya. Yang berikut, tata surya kita hanyalah bagian kecil yang seperti yang Pak bilang tadi. Hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah tempat sistem tata surya kita yang saat ini ya, maksudnya yang kita tinggal saat ini ya. Jadi yang bagian dari sekali saya ingin kita berbahan. Saya mau kuliah losen silat, kan. Asal untuk bawa tarunan tuh. Iya, Pak. Baik, tantang lu saya kuliah apa tuh? Saya muncul saya belum dulu.
akar kita semua. Oke, dengan begitu bumi tidak akan bertabrakan dengan benda-benda langit lainnya. Itu karena ada galaksi Bima Sakti tadi. Jadi galaksi Bima Sakti ini melindungi planet lain dan juga bumi yang kita tinggal saat ini. Itu cara sengkop, itu masuk sebarang benda-benda langit ya, untuk maksudnya yang biasanya kayak yang kita lihat itu atmosfer ya, atau apa sih namanya? Meteor. Sorry, meteor yang biasanya jatuh ke bumi juga. Tapi dengan adanya galaksi Bima Sakti itu yang melindungi bumi ini dari meteor-meteor yang akan jatuh ke bumi ya. Kali orang pintar nih boleh pakai. Lalu saya tahu saya. Ada tes ya. Ini dia anggota Tata Surya kita ya. Satu orang baca di dalam ya, Adik Nafi. Pertama matahari, Ya. kedua Merkurius, ketiga Venus, keempat bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Oke. Venus. Jadi supaya kamu cepat paham sebentar karena yang kamu lihat di dalam hanya tulisan saja. Jadi adik-adik, matahari yang seperti yang kamu sebut di anggota Tata Surya di dalam ini pada siapkan media ya. Ini dia mataharinya ya, yang di tengah ini. Ini yang menjadi pusat sistem Tata Surya. Yang pas putar ya. Dan yang pertama ini ada Merkurius. Lihat warna tulisannya di dalam pas sesuaikan dengan warna yang di sini. Ini dia Merkuriusnya. Jangan lihat kecilnya ya. Tapi lihat usahanya Pak buat ini ya, supaya kamu cepat mengerti ya. Nah, yang kedua ada Merkurius, ini dia. Merkurius ini planet kedua yang dekat dengan matahari. Terus yang ketiga bumi. Bumi ini di sinilah kita tinggal. Maksudnya dalam medianya kan di sini kita tinggal. Bukan berarti kamu nanti masuk di sini, tidak. Ini hanya media untuk supaya kamu cepat paham ya. Terus yang ketiga itu Mars. Ini warnanya agak kemerahan ya. Hanya Pak di sini tidak terlalu merah. Agak kemerahan. Dan ini planet yang urutan keempat jauh dari matahari. Dan yang berikutnya ini adalah planet apa ini? Jupiter. Dan planet Jupiter ini adalah salah satu planet yang paling besar. Dan yang berikut ya ini tadi yang urutan ke berapa? Kelima yang jauh dari matahari. Dan yang berikutnya itu adalah Saturnus. Ini dia Saturnus, ini planet yang ada cincinnya ya Rike. Jadi mungkin kamu tanya sebentar mungkin, hey, mana gambar planet yang ada cincin Pak? Ini Pak buat medianya. Walaupun warnanya tidak sesuai ya kita sesuaikan saja. Dan yang berikut Uranus, ini dia Uranus. Dia agak mirip dengan Neptunus ya. Hanya Uranus itu dia agak besar dia dan warnanya itu tidak terlalu biru ya, maksudnya biru muda dia. Sedangkan Neptunus dia di sini dia agak biru tua ya. Dan ini planet yang paling jauh dari matahari. Planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Kamu konsentrasi berarti. Oke, ini dia karakteristik masing-masing ya. Lihat, matahari. Matahari itu adalah bintang yang menjadi pusat tata surya dan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Ya. Jadi matahari itu penting bagi kita. Ebete mama teleso, te mama asal pakai dite. Iya. Ebete mama teleso, ambil sudah mesa terbiasa, te yang separi boja. Jadi, cek sama sahabatnya, Bel. Amin Pak. Asal ebete mama teleso tuh. Kasih separi boja te mama teleso. Cuing itu tapi kalau matahari itu cepat ya. Sana cuing tayo, ada loko ya tuh. Dia pakai itu. Jadi matahari itu dia berperan penting dalam kehidupan kita yang ada di bumi ya. Berperan pentingnya tadi seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Jadi mengko tema matahari so kita lebih terus tema kong kita sama tahu ya. Jadi tema kong itar pada si hari kafi, itar pada si hari Kristo, itu boleh mulas di si hari Epi, di si hari Kendrak ya. Jadi karena ada spektrum cahaya dari matahari makanya cantik dan ganteng tidak terlihat. Jadi penting matahari ini. Yang kedua ada Merkurius ya, tolong orang bahasa bentar. Bantu Pak ya. Planet terkecil. Ya. Merkurius planet terkecil di tata surya dan planet terdekat dengan matahari. Planet ini memiliki banyak ciri khas yang unik seperti permukaannya yang berkawah-kawah dan suhu yang ekstrim. Jadi ini ya, ini kalau di medianya. Jadi planet Merkurius ini dia di dalam itu berkawah ya. Jadi jangan cek yang sini itu deh. Tapi kayak sini itu deh ya, ada TBH kan. Atau mau kena di sini ya. Karena di sana itu berkawah. Baik kawah tuh Meko. Tidak, betul
Itu baik Ka'bah, Bu. Ka'bah itu semacam apa ya? Pernah kau sih menunggu Bego? Pernah. Oh, begitu ya? Begitu model Ka'bah ya? Atau besok kita yang tanya kau letak, misalnya letak gunung kita punya pas letak gunung Flores Timur udah bisa. Gitu baik Ka'bah. Mau yang kayak di Ka'bah itu? Kau anak kau ini atau melihat? Oke, yang berikutnya satu orang baca, yang laki-laki. Ya, ada kesan? Atau tidak terlalu terlihat dari situ kak? Tidak terlihat ya. Ada kesan? Mohon maaf, kesan membelakang kalian terus dari tadi. Berikut Venus, planet kedua terdekat dari matahari dan planet terpanas di tata surya. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora, bintang fajar, bintang timur, bintang senja, dan bintang barat. Oke, tadi ini dia Venusnya ya. Venus yang seperti yang di media yang Mbak buat. Yang di sana dapat lihat kan? Ya. Di Venus ini dia itu apa ya? Yang di dalam itu dan Venus ini juga sering dikenal sebagai bintang apa ya? Bintang fajar ya. Yang suka buat puisi tentang bintang senja itu ada di sini ya. Jadi kalau kamu buat puisi tentang bintang senja, nanti kamu sesuaikan dengan ini ya, dengan planet ini ya. Planet apa tadi? Venus. Yang berikutnya setelah Venus biasanya planet Mars. Ternyata kamu sudah tadi. Iya. Iya bumi. Tidak. Pak tadi hanya mencoba kamu sudah ya. Begini, kalau Pak tidak memuji kamu, dengar ke sini. Yang ketiga tadi planet Bumi. Ya, ini silakan baca. Besar sedikit suara, harus ada power ya. Baik power kok. Bertenaga ke sekolah ini. Ya, ini saya ke sekolah. Kita ke lantai solar. Ya. Bumi planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet di tata surya yang diketahui dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki banyak ciri khas yang membedakannya dari planet-planet lain. Oke, ini yang ketiga tadi planet bumi ya, atau planet yang kita tinggal. Kenapa planet bumi itu dia memiliki ciri khas? Karena di bumi itu ada apa? Manusia, Ada makhluk hidup. Ada apa? Pertanyaan dari sini ya, kenapa makhluk hidup itu bisa tinggal di bumi? Karena bumi bisa tidak? Karena punya laut. Karena di bumi itu ada, karena di bumi itu ada gravitasi. Ini tema gravitasi bumi yang melayang-layang gitu ya. Jadi dengan adanya gravitasi yang ada di bumi, makanya kita sebagai manusia atau makhluk di bumi itu bisa tinggal di sini. Siapa sedang mencetus hukum apa? Hukum gravitasi? Isaac Newton. Pintar. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk dia. Dan itu yang menjadi ciri khas tersendiri tadi apa ya di planet bumi ya, yaitu memiliki gravitasi. Makanya makhluk-makhluk seperti kita ini bisa tinggal di bumi, bukan di Mars. Oke, selanjutnya itu planet Mars ini sering orang apa ya buat planet merah ya. Mungkin karena merah dinamakan dengan cinta, makanya orang sering suka dengan planet Mars ya. Oke, silakan satu orang baca. Planet keempat dari matahari yang berwarna kemerahan. Planet ini memiliki banyak fakta menarik, di antaranya adalah memiliki lingkungan yang keras dan tidak ramah. Oke, dari planet Mars ini kamu jangan lihat dari cover atau dari warnanya merah ya. Di dalamnya itu kehidupannya itu keras ya. Keras dan tidak ramah ya. Panas dia. Kalau merah itu panas. Bukan kalau apa ya? Kalau konsepnya ke planet Mars itu merah itu panas di dalamnya. Panas dan tidak ramah. Ngeri. Ya, yang berikut sudah. Ya, Asti, baca. Planet Jupiter, planet terbesar di tata surya yang berbentuk oleh Mesej ke cuenta. Planet ini merupakan planet kelima dari matahari. Oke, jadi ini dia planet Jupiter. Dia adalah planet terbesar yang ada sistem tata surya ya. Jadi rantang bumi yang pasri on ujian lebah teklobayam itu sarban media hall pak Oke, yang berikut sudah planet setelah planet Jupiter Saturnus.
planet Saturnus itu. Ya, adik Nafi, baca. Saturnus. Ya. Ya. Saturnus planet gas raksasa. Ini yang Pak tidak suka yang laki-laki di kamu yang kelas ini Kak. Tidak mendengar Pak. Ya saya. Ya, adik Ica baca. Planet gas raksasa yang berada di urutan ke-6 dari matahari. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga dikenal sebagai planet cincin karena memiliki cincin yang mengelilinginya. Oke, jadi planet Saturnus ini adik-adik, ini planet yang memiliki Cincin. Oh, cincin koin ya? Ini apa ho? Ini kan kau termi. Bisa kita main cincin ya? Ini kan medianya supaya kamu bisa tahu ya. Jadi planet Saturnus ini adalah planet yang terbesar kedua dan urutan ke-6 dari matahari. Oke, yang berikut ya satu orang bahasa Uranus ya. Planet ke-7 dari matahari dan merupakan planet terbesar ketiga di tata surya. Planet ini memiliki warna biru pucat dan kehijauan. Oke, ini tadi planet Uranus yang seperti Pak bilang tadi, jangan samakan dengan planet yang terakhir ya. Sedangkan planet Uranusnya ini agak biru pucat atau biru muda ya. Dan planet Uranus ini adalah planet urutan yang ketujuh dari matahari. Oke, yang terakhir ini planet yang terakhir sudah. Ya, satu orang baca. Neptunus, planet ke-8 dari matahari dan planet terjauh dari bumi. Neptunus merupakan planet raksasa yang berwarna biru. Oke, jadi planet ini yang terakhir ya. Planet Neptunus ini adalah planet ke-8 dari yang terjauh dari matahari ya. Dan planet ini juga planet yang memiliki kedinginan atau di dalam itu es raksasa ya. Jadi tengah saya kayak cekok itu deh. Ini kayak ngau itu waktu tahu ya. Ada dia. Ini kayak ngau itu dari batu. Tengah saya mau saya kayak bes deh. Ada tengah ngau kat tengah kulkas dengan ceng ya. Cas. Jadi itu tadi sistem tata surya kita. Sekarang kita bahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang tahu apa itu rotasi dan revolusi. Rotasi itu adalah putaran bumi pada poros. Sedangkan revolusi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Revolusi ada perubahan ya. Jadi kalau rotasi itu adik-adik, ya model yang ini ya. Ini Kak, ini planet bumi. Rotasi dia berputar pada porosnya ya. Ini dia putarnya begini ya. Sedangkan revolusi dia putarnya begini ya. Dia mengelilingi matahari ya. Termasuk planet-planet lain juga ya. Kita lihat dia punya apa? Ternyata kamu sudah belajar ya. Iya, Pak. Luar biasa kamu ya. Ya ini tadi. Ya, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ini porosnya, mana saudara? Ini yang dipakai Bapak. Ini porosnya yang membuat bumi itu berputar ya. Dan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Itu terbaik, boy. Tapi yang menggojo terjadi via geleso. Itu karena apa? Karena rotasi bumi. Dan revolusi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Jadi dia pisah musim kan? Indonesia itu musim apa? Musim kemarau. Itu terjadi karena adanya revolusi apa? Bumi. Ya, ini dia proses rotasi bumi. Kita belajar tentang proses rotasi bumi. Setelah itu baru revolusi. Bumi berputar pada sumbunya yang melalui kutub utara dan selatan. Durasi satu putaran penuh, maksudnya durasi perputaran dia dalam satu hari itu 24 jam. Tapi di sini dia 23 jam 56 menit itu apa ya? Secara spesifik. Tapi kita kalkulasi ke 24 jam. Jadi ini satu kali putar dia itu akan terjadi siang dan malam. Yang biasanya itu siang itu berapa jam? 12. Akan malam itu 12. Jadi mengko kenal cahaya matahari cukup mehon, dia akan siang. Dan siang itu selama dia berputar itu selama berapa jam? 12 jam. Dan yang tidak terkena matahari itu yang menyebabkan malam.
Jangan kan go termeu. Mata lo sohio kulit ampa metana bone ka di kunsinan kuleta. Toe pengaruh ada putar bumi ada putar. Toe go ga mata lo sohio ada tenggelam itu mata bone ya todo boleh dia. Toe dan arah rotasi bumi terjadi dari barat ke timur sehingga benda-benda langit tampak bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya arah rotasi bumi itu dari barat ke timur dari barat ke timur. Mana barat di sini? Usale Pak. Jadi belakang ada sebenarnya itu arah rotasinya itu dari barat ke timur. Itu rotasi bumi. Tapi kita lihat terbalik dengan benda-benda yang ada di langit seperti matahari macam dari timur ke barat. Dari itu. Dan akibatnya dari situ itu yang seperti Pak bilang tadi terjadinya siang dan malam. Dan bagian bumi yang menghadap matahari ya itu yang seperti Pak jelas tadi. Yang kedua gerak semua harian matahari itu karena rotasi bumi tadi seperti yang kita lihat di matahari tampak bergerak dari timur ke barat sementara proses rotasinya itu sebenarnya dari barat ke timur. Dan ada perbedaan waktu juga perbedaan waktu yang proses itu terjadi karena proses rotasi bumi misalnya Kak di Eropa misalnya sekarang malam dan kita punya di sini sih pagi berarti disebabkan oleh rotasi bumi. Walaupun Pak itu baca dan bisa lagi Pak baca. Bisa. Ya baca satu orang. Ya. Proses revolusi bumi. Besar sedikit kan? Kamu dengar yang saya dengar? Ya. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips atau bentuk orbit bumi mengitari matahari, bukan lingkaran sempurna. Durasi satu kali. Jadi di proses revolusinya itu dia tidak berbentuk lingkaran sempurna itu karena di dalam orbitnya itu berbentuk elips. Elips itu tadi seperti bentuk orbit bumi yang mengitari matahari orbit bumi yang mengitari matahari misalnya seperti ini tadi kan. Nah, orbit bumi ini yang mengitari matahari ini dan planet-planet lain bisa dipahami? Bisa. Ya, yang berikutnya Adik Kosin. Durasi satu kali revolusi atau mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365,25 hari yang dikenal sebagai 1 tahun. Jadi dalam proses rotasinya bumi ini dia itu biasa kita kenal dalam satu tahun. Maksudnya dalam perputaran begini dia supaya bisa kembali ke sana dia prosesnya itu satu tahun atau di situ dia waktunya 35,25 hari tapi kita kalkulasinya menjadi 1 tahun. Lihat yang di situ sudah ada revolusi bumi terjadi dari timur ke barat seperti yang Pak bilang tadi. Akibatnya itu yang pertama tadi terjadinya apa? Rotasi tadi sekarang revolusi sudah kamu tidak konsentrasi. Itu yang pertama di dalam itu adalah perubahan bumi. Yang kedua itu ada perbedaan jarak bumi dan matahari. Jadi jarak bumi dan matahari itu tidak selalu begini terus terkadang dia akan berubah tapi itu naik tadi Yang ketiga variasi jumlah cahaya matahari. Perbedaan musim menyebabkan perbedaan jumlah cahaya matahari yang diterima oleh berbagai belahan bumi. Jadi ini misalnya laut Eropa itu musim apa biasanya? Musim salju atau musim salju biasanya. Di situ juga mataharinya itu kan tidak ini toh, maksudnya tidak ini variasi dia jumlah cahaya matahari. Maksudnya di sana tidak ada cahaya matahari, tapi di sini ada cahaya matahari. Misalnya kalau di sana musim es atau musim salju, di sini musim panas. Berarti variasi juga mataharinya toh? Variasi juga toh? Variasi atau tidak? Variasi atau tidak? Oke, dapat disimpulkan bahwa rotasi dan revolusi bumi adalah dua gerakan penting yang membedakan dari musim. Misalnya di sana kayak musim misalnya di sana musim salju di sini kita musim panas. Matahari juga kan tidak ini tuh. Maksudnya kita di sini matahari yang bagus di sana tidak karena di sana masih musim salju. Kamu suka salju? Suka. Kamu suka dari salju? Tinggal sih, Pak. Sembarang. Kamu pernah salju? Kamu pernah salju tidak?
kamu sudah Pantas. sedikit sifatnya dia kepada kami. Oke, jadi untuk menguji kamu punya pemahaman hari ini karena materi kita cukup sampai di sini saja. Di sini Pak sudah menyiapkan LKPD untuk kamu kerjakan. Dan sebentar kamu dibagi dalam 3 kelompok, ya? Iya, Pak. Di kelompok 1 sebentar. Kelompok 1 sebentar kerja nomor 1, kelompok 2 nya kerja nomor 2 dan kelompok 3 nya kerja nomor 3. Dan setelah itu sebentar kamu praktekkan di depan sesuai dengan yang Pak jelas tadi. Dan untuk kelompok 1 nya Adik Ica dengan teman-teman yang 4 orang di depan. Terus yang kelompok 2 nya Adik Kristo dengan teman-teman dekatnya. Dan yang kelompok 3 siapa yang mau kelompok 3? Siapa yang mau kelompok 3? Ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo. Ayo kelompok 3. Ya, kamu sudah. Kamu lihat dari saya lihat kamu dari tadi ini semangat, berarti kamu yang harus kerja. Ya, kerja dari sekarang sudah. Ayo. Cepat sudah. Langsung ke nasi depan sebentar ya. Pakai 15. Pakai media di depan sebentar ya. Sudah? Sudah kelompok 1? Sudah? Cepat sudah. Kelompok berapa yang sudah? Halo. Halo. Hai. Halo Ica. Hai, friends. Mulai. Cepat sudah. Cepat sudah. Kita punya waktu tinggal sedikit. Ayo. Ya, kelompok siapa sudah yang sudah? Kami punya, Pak. Sudah? Mari sudah. Mari sudah. Masuk ke depan. Ayo. Anjing, Pak. Iya, masuk ke depan sudah. Ini media, satu orang pegang media, satu orang jelas. Ayo, ayo maju. Ayo. Mari sudah. Kamu kelompok berapa? Ayo, Mulai kelompok 1 sudah. Ayo, maju sudah. Ayo maju, jangan maju. Ayo. Orang ya. Ya, tangan yang kelompok 1. Retret PGSD atau FK? Kasih wow ya sebentar tunggu mereka selesai. Percuma kita kasih wow dari awal, nanti mereka jelas ya kan? Jelas. Oke, mulai sudah. Baik, pertanyaan yang tadi dan jelaskan anggota sistem tata surya serta praktikan di depan kelas sesuai dengan urutannya masing-masing dengan menggunakan media sistem tata surya. Yang pertama, anggota dari sistem tata surya. Yang pertama, ini matahari. Jadi matahari adalah matahari yang merupakan pusat dari sistem tata surya. Dan yang kedua di sini yaitu Merkurius, ini yang paling kecil, merupakan planet yang paling dekat dengan pusat tata surya dari matahari. Dan yang ketiga adalah Venus, merupakan planet yang berwarna keemasan. Yang kedua dari Venus merupakan planet kedua yang paling dekat dengan sistem yang paling dekat dengan matahari. Dan yang ketiga merupakan bumi, di mana bumi di sini adalah tempat tinggalnya makhluk hidup atau planet ketiga yang paling dekat dengan matahari. Dan yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars di sini yaitu planet merah atau planet keempat yang paling dekat dengan matahari, di mana ciri khasnya di sini lingkungannya itu sangat keras. Dan yang kelima Jupiter, merupakan planet kelima yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet di sini guys. Planet Jupiter juga adalah planet yang paling besar. Dan yang keenam adalah planet Saturnus. Di sini ciri khas dari planet Saturnus yaitu memiliki cincin. Dia memiliki cincin dan merupakan planet ke-6 yang paling dekat dengan matahari. Dan yang ke-8 adalah planet Uranus, merupakan planet ke-7 yang paling dekat dengan matahari. Planet ke-8. Neptunus yang paling dekat dengan matahari. Dan yang ke-9 di sini yang merupakan yang terakhir planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang paling jauh dari sistem dari tata surya atau dari matahari. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kasih Theo dulu. Kasih. Kasih.
Kelompok 2 sudah. Ayo, kelompok 2. Maju ke depan. Ayo, adik Gilang. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Ayo, malu-malu. Cepat sih, kalian mata sudah. Cepat sudah. Ayo. Dengar presentasi dari kelompok 2 sudah. Jelaskan proses terjadinya rotasi bumi di depan kelas dengan menggunakan media sistem tata surya. Proses rotasi bumi yaitu bumi berputar pada sumbunya melalui kutub Ya, utara tunjuk di media, dan mana selatan. bumi? Ini. Ya. Ini bumi. Dia Sorry. Bumi berputar pada sumbunya yang melalui kutub utara dan kutub selatan. Jadi itu bumi ya teman-teman ya. Jadi Adik-adik. ini adalah contoh dari proses rotasi bumi ini. Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Terima kasih adik kelas. Ya, kelompok terakhir sudah. Siapa kelompok terakhir tadi? Ayo. Tiga, Adik Epi. Kak. Ayo. Kelompok 3. Epi dengan Sudah cepat. Kita dibatasi oleh waktu. Cepat sudah. Ayo. Ayo. Ada pertemuan di dalam kelas. Cepat sudah. Ayo. Satu orang pegang ini. Ya, pas dan pegang. Jelas sudah. Ini siswa yang paling apa? Saya suruh Pak pegang. Dia sudah. Pas dan pegang. Dia yang minta. Ayo. Jelaskan proses terjadinya revolusi bumi dengan menggunakan media sistem tata surya. Proses revolusi bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips atau bentuk orbit bumi mengitari matahari. Ya, soal ini oleh matahari so. Iya. Oke. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Kalian sangat hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajarannya Pak dengan baik. Dan bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Siapa yang bisa buat kesimpulan dari kita punya pembelajaran hari ini? Ayo, satu orang. Ayo. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Ayo. Bisa? Ayo. Adik Kristo bisa? Bisa? Tidak? Oke. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita belajar sistem tata surya itu sangat bermanfaat ya. Seperti yang Pak bilang tadi, kita bisa mengetahui bahwa kenapa terjadinya proses siang dan malam ya. Dan kenapa ada terjadinya ini apa namanya sudah terjadinya pergantian tahun atau pergantian musim ya. Dan begitu pun kita juga bisa mengetahui bagaimana karakter dari setiap planet-planet ya. Jadi sekian saja materi kita hari ini. Dan terakhir dari Pak, ini kata-kata terakhir dari Pak Aswan. Mohon maaf jika materinya kurang menyenangkan, karena yang menyenangkan itu ketika dia berjanji membawa untuk planet Mars. Namun apalah daya, sifatnya sedingin es yang ada di planet Neptunus. Terima kasih. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan materi kita minggu depan itu adalah tentang perubahan wujud benda ya. Sekian, terima kasih.